Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadiri, nama Agil Taufikur Rahman, ya, dengan NPM 204012002, kelas A, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kota Metro. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII. A. Pengertian sistem bilangan. Ya, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan base atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Konsep dasar dari sistem bilangan senantiasa mempunyai base atau radix, absolute digits, dan positional base value. Ya, berikut ini pembagian daripada sistem bilangan. Itu ada 4 ya. Sistem bilangan dibagi jadi 4, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Ya, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Sistem bilangan desimal. Ya, sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau decimal integer, atau pecahan desimal, fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat. Absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Quotient value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot, dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Ya, selanjutnya itu sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol bilangan berbentuk 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Nah, selanjutnya itu ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer, misalnya IBM System atau 360, Data General Nova, PDB sampai 11 DEC, Honeywell, beberapa komputer ini, dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu bit yang terdiri dari 8 bit atau binary digit. Masing-masing bit digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam 2 grup masing-masing bagian 4 bit. Bila satu bit dibentuk dari 2 grup 4 bit, masing-masing bagian 4 bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut dengan high order nibble, dan 4 bit kedua disebut dengan low order nibble. Bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner yang diorganisasikan dalam bentuk grup 4 bit, akan lebih memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 digit biner tersebut. Kombinasi dari 4 bit akan didapatkan sebanyak 16 kemungkinan kombinasi yang dapat diwakili, sehingga dibutuhkan suatu sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol atau yang berbasis 1, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Digit 0 sampai dengan 9 tidak mencukupi, maka huruf A, B, C, D, E, dan F dipergunakan. Misalnya bilangan biner 11, 11, 000, 111 dapat diwakili dengan bilangan heksadesimal menjadi C7. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai yang kedua, itu pengkodean data. Nah, tujuan dari sebuah pengkodean data adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner, untuk dapat ditransmisikan. Kode-kode yang sering digunakan pada beberapa sistem komunikasi data dan dikenal oleh berbagai terminal, diantaranya adalah
kode 7 bit atau ASCII. Kode 7 bit atau ASCII. Kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet nomor 5 dari International Standard Organization. Kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara even atau odd parity. Nah, berikut ini tabel mengenai kode 7 bit atau ASCII. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman semua, begitu banyaknya simbol-simbolnya dan pencocokannya harus sesuai agar nanti data yang disampaikan valid. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan dari simbol-simbol tadi. Nah, untuk 0 itu sama dengan 0, SOH itu start of heading, STX start of text, ETX end of text, EOT end of transmission, ENG enquiry, ACK acknowledge, BEL audible signal atau bell, BS backspace, HT horizontal tabs, LF line feed, VT vertical tab, FF from feed, CR cari return, SO shift out, SI save in, EL delete, DLE data link escape, D1 device control 1, DC2 device control 2, DC3 device control 3, DC4 device control 4, NAK negative acknowledge, SJN synchronous idle, ETB end of transmission block, CAN cancel, AM end of medium, SUB substitute, ESC escape, FS file separator, GS group separator, RS record separator, US unit rep separator, SP space. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai kendali format. Nah, kendali format atau format kontrol merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi print head atau kursor sesuai dengan keinginan. Ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format, yaitu BS backspace menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Hot horizontal tabulate menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. LF line feed menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya. VT vertical tabulate menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju rangkaian baris berikutnya. FF from feed menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi awal halaman from atau layar berikutnya. CR return menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju pada posisi awal di baris yang sama. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai kendali pengiriman. Kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi karakter. Protokol yang berorientasi karakter menggunakan karakter-karakter khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda-beda pada saat pengiriman. Pada protokol ini, semua pesan dikirim dalam sederetan byte. Nah, berikut ini beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman antara lain adalah SOH start of heading menunjukkan bagian awal heading yang berisikan alamat atau arah informasi. STX start of text menunjukkan bagian awal teks dan bagian akhir heading. ETX end of text menunjukkan bagian akhir teks yang dimulai dengan karakter STX. EOT end of transmission menunjukkan selesainya transmisi dan kemungkinan mencangkup atau teks lebih berikut dengan headingnya. ENG enquiry menunjukkan permintaan tanggapan dari stasiun yang berjauhan. ACK acknowledgement menunjukkan respon persetujuan kepada pengirim. Karakter ini dikirimkan oleh penerima untuk menunjukkan respon positif pada pengirim. NAK negative acknowledgement dikirimkan oleh penerima untuk menunjukkan respon negatif kepada pengirim. SCN synchronous atau idle digunakan oleh sistem transmisi sinkron untuk mempercepat proses sinkronisasi. ETB end of transmission block menunjukkan bagian akhir blok data untuk keperluan komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada kendali piranti. Kendali piranti atau device control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal.
Contoh implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti-piranti tersebut antara lain adalah DC1, DC2, DC3, dan DC4. Dan DC1 dan 3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron, DC1 untuk menghidupkan aliran, dan DC3 untuk mematikan aliran data. Nah, yang terakhir itu ada pemisah informasi. Pemisah informasi atau information separator digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data. Dari daftar kode ASCII pada tabel 1 terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi. Keempat karakter tersebut adalah US unit separator, RS record separator, GS group separator, FS yaitu file separator. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.